Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, dunia adalah platform di mana kita menghadapi ujian demi ujian untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah. Seperti emas yang murni, ia harus melalui dapur perapian agar segala yang kotor akan dikeluarkan. Iman standar kayu tidak akan bertahan jika dibakar. Tetapi jika iman kita emas, sekalipun dibakar, tetap bertahan. Ia tidak terbakar habis. Ia hanya dimurnikan. Saudara-saudari, Ayub, di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10, dia berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Saudara-saudari, Ayub pernah kehilangan semua anaknya dalam satu masa. Harta kekayaannya juga habis binasa. Bahkan dia juga menderita penyakit kulit yang amat teruk. Orang-orang menjauh daripadanya. Dia menghadapi fase rasa tertolak dan rasa terbuang yang amat mengerikan. Namun dalam semua ini, Ayub tetap sabar dan percaya Tuhan. Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 3 hingga 4 mengatakan, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Saudara-saudari, ada pengharapan yang ditunggu bagi orang yang bertahan sekalipun di dalam kesengsaraan. Dia dimurnikan untuk layak masuk ke dalam kemuliaan Allah. Oleh itu, saudara-saudari, mari berjuang agar kita memiliki iman emas dan bukan iman standar kayu. Bagaimana kita memiliki iman emas? Yang pertama, percayai Tuhan. Bina hubungan dengan Tuhan. Berpaut pada Tuhan. Mari konsisten untuk mengasingkan waktu khusus untuk berdoa dan merenungkan firman-Nya. Setiap saat kita berkomunikasi dengan Roh Tuhan di dalam hati kita. Segala sesuatu kita hadapi dan kita selesaikan dengan sentiasa bertanya dan meminta pimpinan daripada Roh Tuhan. Yang kedua, ubah cara pandang setiap situasi. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Mari, ubah cara pandang kita. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Dunia bilang, kalau kita disakiti, maka kita menyakiti juga. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk apabila kita disakiti, kita mengampuni dan mendoakan orang yang menyakiti kita. Mari ubah cara pandang terhadap setiap situasi. Sekalipun dalam situasi yang buruk, kita tetap bertanya, apa kehendak Tuhan? Dan kita belajar untuk membezakan manakah kehendak Allah. Bukan ikut kehendak kita, tetapi kita ikut kehendak Allah. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari setiap perkara baik atau buruk. Kita harus melalui fase pemurnian
Di dalam setiap fase itu, kita harus selalu menarik pelajaran di dalamnya dan belajar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita tidak bertanding dengan orang lain. Kita ada lorong sendiri yang harus kita lalui dengan setia. Tuhan mengizinkan pelbagai situasi agar kita belajar dan semakin matang di dalam kedewasaan iman. Saudara-saudari, perkara yang keempat, kita belajar bertahan dan fokus kepada Tuhan. Kita sadar bahwa hidup hanya sementara. Semua yang ada ini, termasuk masalah, juga sementara. Bersabarlah dan setia dalam proses Tuhan. Ada upah yang menanti bagi orang yang bertahan. Jika kita tidak dapat melihatnya di dunia ini, Tuhan menyimpan upah yang lebih besar dan lebih indah di surga nanti. Yang kelima, kita belajar untuk keluar dari zona selesa yang hanya memperhatikan diri sendiri, dan kita keluar menjadi berkat kepada sesama sesuai dengan panggilan kita. Saudara-saudari, dalam semua hal ini, kita menemukan makna hidup yang sebenar di dalam Tuhan. Kita tidak lagi fokus kepada diri dan masalah, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Sekalipun badai demi badai menerjah, kita tidak akan terhempas dan habis terbakar. Sebaliknya, kita akan semakin dimurnikan dan fokus memandang Tuhan. Inilah iman standar emas. Ia semakin murni dan semakin murni, sehingga layak ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang selayaknya di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena mengizinkan kami menduduki ujian demi ujian di dalam hidup ini. Semuanya demi kebaikan kami. Sekalipun kadang-kadang kami tidak mengerti atau lambat mengerti, Tuhan, tetaplah pegang kendali atas hidup kami. Kadang-kadang kami rapuh dan tidak berdaya lagi. Namun kadang-kadang kami juga mungkin sempat mempersoalkan Tuhan atas apa yang terjadi. Tuhan, ampuni kami jika kami telah menyakiti hati Tuhan dengan persoalan-persoalan kami, seolah-olah kami tidak puas hati terhadap Tuhan. Tuhan, tolong jangan lepaskan kami ketika kami merasa mau lari dari hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk melalui setiap proses dengan setia, sampai nanti kita bertemu muka dengan muka di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.